Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempraktikkan salah satu strategi konseling, yakni cognitive restructuring. Perkenalkan, saya Arika Norma Arianti, NIM 062, bertindak sebagai konseli Saya dan juga sebagai moderator. Saya Khalifatul Zulfa, NIM 030, bertindak sebagai konselor. Perkenalkan, nama saya Foni Leli Maulida, NIM 080, bertindak sebagai pengamat. Perkenalkan, nama saya Serina Indaroti Syafa'ah, NIM 012, sebagai pengamat. Oke. Kelompok 7 siap, ya? Insya Allah siap. Saya persilahkan kepada konselor untuk memulai sesi konseling. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Hari ini konseling kognitif restructuring akan saya mulai. Baik, selamat pagi Mbak Rika. Selamat pagi, Bu Khalifa. Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Cukup capek penyelesaian di ini, tapi alhamdulillah baik. Bu Khalifa bagaimana? Alhamdulillah saya baik. Sekolah online-nya bagaimana Mbak? Apa sudah bisa menyesuaikan? Udah hampir 1 semester ya Bu ya ini. Iya. Lumayan sih, sudah mulai kayak ya udahlah ya. Ya udahlah ya, kayak sekolah dengan ada laptop gitu. Dampaknya sih ya mata jadi ada sedikit kering gitu, capek juga. Imbasnya lebih ke mata sih, Bu. Soalnya kan menghadap laptop, belum lagi tugas-tugasnya juga seringnya ngerjainnya di laptop gitu. Jadi karena dampak dari terlalu lama menatap laptop ya, atau juga handphone barangkali ya, gadget. Ya itu Bu, tugasnya juga banyak. Iya Mbak Arika. Hari ini pertemuan kedua ya Mbak? Iya Bu. Oh iya, dari pertemuan yang pertama kemarin itu kan sudah diketahui ya kalau Mbak Arika ini memiliki pikiran negatif atau keyakinan yang negatif pada UN ya. Ya. Itu kemarin yang saya tangkap itu Mbak Arika berpikir kalau UN tahun ini nanti akan gagal lagi. Benar seperti itu Mbak Arika? Benar Bu. Wah itu pemikiran yang negatif ya Mbak Arika, masuk pemikiran yang irasional lah itu ya. Nah, karena Mbak Arika memiliki pemikiran yang seperti itu, nanti hari ini kita akan melakukan pengubahan pola pikir. Jadi dari pemikiran negatif yang Mbak Arika miliki, itu nanti akan diubah menjadi pikiran yang positif. Jadi
apa yang akan dilakukan itu, Bu? Nah, Nanti sebelum itu, untuk mengubah itu. ya, sebelum itu hari ini 30 menit waktunya cukup atau tidak, Mbak? Kira-kira. Saya rasa sih cukup, Bu. Ya, baik, waktunya 30 menit ya untuk hari ini. Nah, hari ini kita akan melakukan seperti yang saya katakan tadi tentang pengubahan pikiran dari pikiran yang negatif menjadi positif. Nah, kita akan menggunakan yang namanya cognitive restructuring atau CR singkatannya. Nah, CR ini memang digunakan untuk mengubah pikiran-pikiran negatif yang kita miliki menjadi pikiran yang positif. Jadi ini tuh seperti kebalikannya. Jadi dalam untuk ini ya, menstruktur lebih dalam penataan gitu ya, Bu? Nah, iya benar Mbak Rika. Karena dari segi pengertiannya ini, kognitif itu kan pikiran ya atau kognisi, sedangkan restructuring ini artinya menata kembali. Jadi kalau digabung, cognitive restructuring itu penataan pikiran. Jadi dari pikiran kita yang negatif itu diubah menjadi pikiran yang positif. Oke, saya sedikit memahami. Berarti itu nanti ada satu hal yang dilakukan untuk mengubah pola pikir saya, begitu, Bu? Nah, iya benar sekali Mbak Rika. Bisa saya lanjutkan? Bisa, Bu. Silakan. Nah, dalam CR ini nanti akan ada beberapa tahapan yang akan kita lakukan, mulai dari identifikasi pikiran dalam masalah, lalu ada pengenalan apa itu pikiran positif, dan latihan juga, di situ latihan berpikir positif ya. Lalu juga ada tahapan di mana kita akan mengalihkan pikiran negatif kita menjadi pikiran yang positif. Sampai juga nanti akan ada latihan untuk menanamkan pemikiran yang positif terhadap diri kita sendiri. Apakah Mbak Rika siap? Siap, Bu. Insya Allah siap. Nah, kalau begitu, sebelum itu, saya kalau boleh tahu nih, apa sih yang membuat Mbak Arika itu sampai memiliki pemikiran bahwa UN tahun ini nanti akan gagal? Itu karena saya kan sempat mengalami kegagalan pada UN tahun kemarin ya, Bu, yang membuat saya akhirnya tidak lulus pada sekolah sebelumnya. Nah, seperti yang kita tahu kalau saya itu juga pindahan kan ke sekolah yang baru ini. Itu juga ya karena disebabkan saya tidak lulus pada tahun kemarin. Jadi ketika mendengar kata UN lagi, itu yang sangat sering terlintas di pikiran saya adalah gagal. Ketakutan saya untuk gagal itu mulai muncul-muncul gitu. Oh, Jadi di pikiran saya ya muncul itu gagal. oh berarti Mbak Arika ini yang pindahan tahun kemarin itu ya? Iya, Bu. Jadi ya yang saya tangkap di sini berarti karena pengalaman Mbak Arika pada di sekolah sebelumnya gagal dalam ujian nasional, itu yang membuat Mbak Arika berpikir bahwa kalau UN tahun ini
akan sama seperti yang tahun kemarin. Ya, begitu, Bu. Begini ya Mbak Rika. Apa Mbak Rika sebelumnya pernah pernah mendengar atau pernah membaca bahwa pemikiran-pemikiran yang kita ciptakan, yang kita buat itu akan berdampak pada perilaku dan emosi kita? Pernah sedikit tahu, mendengarnya juga pernah. Cuman lebih jauhnya lagi tidak. Jadi cuman tahu sekilas gitu ya? Ya, Jadi memang seperti itu Mbak Rika. Jadi pemikiran-pemikiran yang kita ciptakan itu memiliki dampak atau berpengaruh pada perilaku dan emosi kita, terutama pemikiran-pemikiran yang negatif ini. Sama untuk pemikiran negatif dan positif ini semua sama memberi dampak, cuman bedanya kalau pikiran negatif itu dampak ke diri kita ya negatif. Demikian juga sebaliknya. Jadi apa yang saya pikirkan itu memberikan dampak gitu ya, Bu? Iya, jadi memang ini pemikiran-pemikiran negatif ini perlu untuk diganti, untuk dirubah menjadi pemikiran yang positif. Nah, nanti di sini kita akan Ya, saya ya. ya bagaimana, Bu? Saya sudah sedikit memahami sih yang Ibu maksud tadi. Iya, Mbak Rika. Jadi nanti ini istilahnya tuh melawankan pikiran kita sendiri. Nah, kalau boleh saya tahu, apa sih yang Mbak Rika pikirkan ketika mendengar hal-hal yang berhubungan dengan UN? Sedih. Pertama itu sedih, takut, lalu kecewa, gagal. Apakah Mbak Rika sempat mengalami trauma atau yang sejenis itu tentang UN? Nah, kalau trauma, kalau secara mendalam tidak, karena ketika menghadapi ujian yang lain pun saya bisa. Cuman saat mendengar UN, ya yang sering bolak-balik ada di pikiran saya itu adalah saya akan gagal, saya akan gagal, saya akan gagal, gitu. Seperti itu ya Mbak Rika. Begini, memang antara peristiwa yang terjadi yang pernah kita alami itu sangat berkaitan dengan emosi yang kita munculkan. Jadi peristiwa yang kita alami tadi itu akan menimbulkan, kita akan bereaksi dengan memunculkan emosi. Apa bisa dipahami sampai sini? Atau masih bingung? Bisa, Bu. Bisa. Nah, biar lebih paham lagi, saya beri contoh ya. Misal jerawat yang saya miliki di wajah. Nah, ini semakin berjalannya waktu, semakin bertambahnya usia, kita akan lebih memperhatikan kondisi tubuh kita, terutama daerah wajah ya, misalnya. Nah, ini ketika memiliki satu atau beberapa wajah
satu atau beberapa jerawat di wajah kita akan merasa bahwa ada ketidaksempurnaan yang kita miliki. Nah, dari rasa ketidaksempurnaan, dari pemikiran, wah, aku tidak secantik orang lain, aku tidak sebagus orang lain, itu akan membuat kita berpikir, kenapa kita tidak seperti mereka, kenapa kita tidak seperti orang yang lain. Nah, pemikiran-pemikiran yang seperti itu tentu akan membuat kita tidak nyaman dengan keadaan kita sendiri. Jadi kayak ada pengaruhnya begitu ya Bu, dari apa yang sudah saya alami sebelumnya gitu. Nah, iya Mbak Rika, itu sangat berpengaruh. Lalu apakah ini bisa diubah? Bisa Mbak Rika. Karena saya juga tidak ingin seperti karena saya juga nggak ingin kalau ini terus ada begitu saat mendengar UN itu yang saya pikirkan adalah ya saya akan gagal. Saya nggak ingin itu terus ada gitu. Makanya saya meminta pertolongan Ibu untuk menghilangkan ini gitu. Nah, memang di konseling hari ini kita akan mengubah pemikiran negatif yang dimiliki Mbak Rika. Karena memang pikiran-pikiran negatif seperti itu kan memberi dampak yang negatif juga ya pada diri kita. Itu perlu diubah menjadi pikiran yang positif agar dampaknya yang kita terima pun positif gitu. Nah, jadi ada pengubahan ya, Pak. Ya, di sini pengubahannya itu seperti dilawankan gitu ya Mbak Rika. Jadi kita tuh melawankan pikiran kita sendiri, dari yang negatif kita lawankan dengan yang positif. Seperti kalau pemodelannya ini Mbak Rika pasti sudah tidak asing lagi kan dengan istilah antonim, sinonim dengan antonim. Iya, saya pernah dapat waktu pelajaran SD kalau tidak salah di kelas 5 atau kelas 6 gitu. Nah, iya. Kalau pada sinonim itu kan kita di situ mempelajari persamaan kata. Sedangkan kalau antonim ini kita akan mempelajari tentang lawan kata. Nah, nanti modelnya akan sama seperti dengan antonim ini. Jadi, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa kita akan melawankan pikiran negatif kita menjadi dengan pikiran yang positif dan menanamkan pikiran positif itu agar selalu kita pegang gitu, agar selalu kita miliki. Ya, saya paham. Nah, kalau di bahasa Indonesia memang di pelajaran bahasa Indonesia ya terutama itu memang istilahnya antonim. Kalau di dalam dunia bimbingan konseling ini perlawanan pengubahan atau perlawanan kata ini namanya changing one word atau mengubah satu kata. Misalnya itu seperti apa, Bu? Nah, mungkin saya beri contoh ya. Jadi perlawanan changing one word ini atau pengubahan satu kata ini, kita mengubah satu kata karena yang diubah adalah dari negatif
menjadi positif, maka kita kita mengubah satu kata negatif yang kita miliki menjadi satu kata yang positif. Saya beri contoh ya. Misal, saya berangkat menuju sekolah. Nah, ketika perjalanan ini saya mengalami macet di jalan. Otomatis yang ada di pikiran saya adalah bahwa saya akan telat. Saya akan dihukum, misal saya akan dihukum. Saya akan menjadi bahan pembicaraan teman-teman yang lain. Nah, pemikiran-pemikiran bahwa saya akan telat dan saya akan dihukum ini harus kita ubah, harus kita balik, harus kita lawankan. Jadi dari saya telat menjadi saya tidak akan telat. Menjadi saya tidak akan terlambat. Dan juga perlu penanaman positif ya, penanaman pikiran positif bahwa macet ini akan segera selesai dan saya tidak akan telat. Seperti itu. Apa sudah dipahami Mbak Rika atau masih bingung? Sudah Bu, berarti ini ya, lebih bentuknya itu lebih motivasi gitu. Ya, seperti itu Mbak Rika. Jadi apa yang kita pikirkan itu kita lawan dengan pikiran yang positif gitu. Jadi dilawankan. Jadi misal saya berpikir negatif bahwa saya akan telat, diubah menjadi pikiran positif bahwa saya tidak akan terlambat dan saya tidak akan dihukum. Ya, saya mau mengerti Bu. Nah, lagi ketika kita memunculkan pikiran negatif bahwa saya akan telat misal, lalu langsung kita ubah dengan pikiran yang positif. Oh tidak, saya tidak akan terlambat. Itu perlu dikuatkan lagi dengan kita menenangkan diri. Saya harus tenang. Contohnya seperti itu ya, saya harus tenang, saya harus tetap berpikiran positif bahwa semua ini akan cepat selesai dan saya tidak akan telat. Seperti juga yang saya katakan di awal tadi bahwa pemikiran-pemikiran negatif ini ketika diubah menjadi positif perlu juga penguatan. Artinya kita harus memberi penguatan terhadap diri kita, entah itu dengan menenangkan diri, dengan selalu menanamkan pikiran yang positif. Karena kalau kita tidak menanamkan pikiran yang positif, itu pikiran-pikiran negatif kita akan menguasai diri. Misal ya, kita berangkatnya naik mobil. Jadi kita di pikiran kita sudah telat, dihukum, dan yang lain-lain, kita pasti akan mudah marah karena gimana ya? Karena kita maunya cepat sampai, tapi keadaan tidak bisa. Jadi kita malah bisa meluapkan emosi kita ke orang lain, jadi marah-marah, jadi tidak sabar, seperti itu. Lalu untuk kasus saya sendiri, bagaimana menerapkannya itu, Bu? Nah, kalau dalam permasalahan Mbak Rika ini, jadi tetap sama kuncinya. Pikiran negatif yang Mbak Rika miliki itu dilawan dengan pikiran yang positif. Jadi pilih satu kata kunci dalam pikiran negatif Mbak Rika. Kalau dalam pikiran negatif Mbak Rika ini kan Mbak Rika akan berpikir akan gagal lagi ya di tahun ini UN-nya. Ya, begitu Bu. Nah, maka dari itu kata kunci dari pikiran negatif Mbak Rika ini adalah gagal. Lalu kira-kira apa sih yang menjadi kata kunci positif yang bisa dilawankan dengan pikiran gagal Mbak Rika itu?
berhasil. Nah, iya benar sekali Mbak Arika. Karena memang karena sudah kata kunci dari pikiran negatif ini sudah ditemukan ya bahwa gagal, lalu kata kunci pikiran positifnya ini adalah berhasil. Jadi kita harus kita lawankan kedua kata ini, kedua pikiran ini. Lebih dikuatkan yang positifnya begitu, Bu? Iya, tentu saja. Karena ya memang kita harus lebih menguatkan pemikiran positif, terutama pada diri kita sendiri. Sekarang coba deh ya Mbak Arika gambarkan secara mandiri bagaimana pemikiran negatif atau kata kunci dari pemikiran negatif Mbak Arika dengan pemikiran positif yang akan digunakan untuk melawankan pikiran negatif itu, dan bagaimana kira-kira penguatannya. Dari kata gagal, saya akan ubah menjadi berhasil, bahwa saya yakin saya akan berhasil, saya akan melewati UN dengan baik. Sebagai penguatannya, saya menimbulkan keyakinan bahwa saya pasti akan melalui UN dengan baik, lalu mengikuti pembelajaran dengan baik, memahami soal-soal UN dengan lebih baik lagi, sering-sering latihan sebagai penguatan agar saya lebih yakin. Wah, sangat bagus sekali Mbak Arika. Ini sudah sangat dalam sekali ya pencapaiannya dalam tahap yang kali ini. Nah, kalau dari sudah penggambaran itu tadi, kira-kira apa sih satu ungkapan atau pernyataan diri dari Mbak Arika yang Mbak Arika gunakan untuk memperkuat itu? Apa sih yang Mbak Arika katakan gitu pada diri Mbak Arika? Ya, bahwa saya harus yakin, saya harus percaya kepada diri saya sendiri bahwa saya akan bisa berhasil pada UN nanti. Wah, sudah sangat bagus sekali ya Mbak Rika. Mbak Rika sudah mampu untuk menggambarkan bagaimana ungkapan-ungkapan yang dibuat untuk menguatkan pemikiran positif Mbak Rika. Nah, setelah yang Mbak Rika lakukan tadi itu merupakan langkah atau upaya untuk mengenali pikiran-pikiran negatif Mbak Arika, lalu diubah bagaimana itu pemikiran yang positif, serta melakukan penguatan diri agar pemikiran yang positif itu senantiasa melekat pada diri dan pemikiran Mbak Arika. Nah, jadi seperti juga yang saya contohkan tadi ya, ketika macet membuat saya jadi telat, saya akan mengontrol pikiran saya sendiri dengan bersikap tenang, dengan selalu berpikir positif, dan juga di situ saya menguatkan pikiran saya bahwa saya tidak akan telat, dan mungkin usaha yang akan saya lakukan besok dan seterusnya adalah saya akan berangkat lebih pagi lagi. Nah, sama dengan permasalahan pada Mbak Rika kali ini ya, itu bisa diterapkan juga seperti itu. Jadi dalam bentuk yang seperti saya katakan tadi, Bu, kalau saya itu harus yakin saya bisa, lalu upaya yang saya lakukan untuk semakin meyakinkan saya ini belajar. Itu. Ya, seperti itu Mbak Rika. Intinya
intinya pada awalnya tuh kita harus menemukan inti pikiran negatif kita. Kalau misal inti pikiran negatif kita gagal, kita akan gagal dan kita akan gagal lagi. Nah, kita juga harus berpikir yang positif dengan sama-sama kita menentukan dulu pikiran positif kita itu apa. Jadi kita lawankan. Dari pikiran negatif kita akan gagal, kita lawankan dengan seperti yang Mbak Rika katakan tadi bahwa kita akan berhasil. Oke, saya mengerti. Nah, setelah melakukan latihan pemindahan pikiran dari pikiran negatif menjadi pikiran positif, lalu latihan penguatan yang Mbak Rika munculkan dari diri Mbak Rika sendiri, juga kita sudah berlatih untuk menguatkan pikiran positif kita. Dari latihan-latihan itu tadi, apakah masih ada yang dirasa kurang untuk Mbak Rika? Atau mungkin butuh penguatan positif lagi dari dalam diri? Ya lebih ke penguatannya itu tadi sih Bu, sama kira-kira upaya apa sih yang saya harus lakukan agar itu semakin kuat gitu. Nah, untuk itu karena Mbak Rika kan sudah melakukan beberapa latihan ya, meskipun ini siklusnya terbilang masih singkat ya. Iya. Nah, boleh untuk Mbak Rika gambarkan lagi bagaimana itu ketika muncul pikiran negatif, lalu bagaimana upaya untuk menanamkan pikiran positif dan seperti apa penguatannya untuk lebih memantapkan diri Mbak Rika. Ini dalam hal lain atau dalam apa yang sedang saya alami? Yang sedang Mbak Rika alami. Ketika saya merasa takut ketika saya berpikiran saya gagal UN dan timbul bahwa saya tidak akan bisa melalui UN dengan baik, ketika saya berpikir bahwa saya tidak bisa melalui dengan baik, maka saya harus berpikiran bahwa saya akan melaluinya dengan baik. Untuk penguatannya yakni saya mempersiapkan diri untuk mengikuti UN dengan sebaik mungkin. Apakah benar begitu, Bu? Iya, benar sekali Mbak Rika, dan itu sudah sangat bagus ya perkembangannya. Nah, memang dari pengubahan pikiran ini perlu dengan penguatan diri yang positif ya, seperti tadi itu kita harus melatih terus-menerus penguatan diri positif. Kita meyakinkan diri bahwa kita bisa, bahwa kita bisa melewati semuanya. Seperti juga yang saya contohkan tadi itu ya, tentang menenangkan diri. Itu kan merupakan salah satu bentuk penguatan diri ya, penguatan diri kita sendiri, karena kan tidak mungkin ya kita di mobil atau di angkutan umum gitu meminta orang lain untuk menenangkan diri kita sendiri, kan apalagi kalau kita tidak saling mengenal. Ya. Nah, jadi penguatan diri yang positif ini setidaknya perlu untuk kita miliki, karena ya seperti itu, ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, itu kita bisa secara mandiri untuk menguatkan diri kita sendiri. Berarti bisa terapkan dalam hal lain begitu ya, Bu? Sangat bisa sekali Mbak Rika. Ini bisa diterapkan dalam segala situasi dan segala peristiwa ya. Nah, untuk penguatan positif tadi setelah Mbak Rika lakukan, kira-kira apa yang Mbak Rika rasakan? Apakah
sudah ada perbedaan atau masih lumayan atau bagaimana? Timbul perasaan positif sih Bu, bahwa ya emang benar kalau saya tidak ingin gagal, maka saya harus berpikir saya berhasil dan upaya harus untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri saya bahwa saya berhasil itu ya dengan belajar, mengupayakan hal-hal untuk pikiran positif saya itu semakin ada gitu. Wah, sudah sangat baik sekali ya perkembangannya ini. Nah, kalau begitu saya ingin memberikan sedikit ini sebelum ini sudah sampai di akhir konseling ya Mbak Rika, tidak terasa waktunya. Oh iya, ternyata sudah itu ya Bu. Kalau latihan gitu enak sih, jadinya Iya. lebih merasa diri saya. Akhirnya saya juga sadar kalau gagal itu ternyata hanya pola pikir saya saja. Karena belum tentu saya akan benar-benar gagal lagi. Nah, iya. Iya, memang seperti itu Mbak Rika, karena itu keyakinan negatif. Jadi ya memang perlu diubah gitu, memang perlu dilawan dengan keyakinan positif yang kita munculkan dari diri kita. Nah, karena latihan ini tadi seperti yang saya bilang masih singkat ya siklusnya, masih terbilang cukup ya lumayan sebentar. Ini saya ingin memberi Mbak Arika tugas ya PR lah ya, PR di rumah untuk dilakukan di rumah ya. Untuk berlatih menguatkan pemikiran yang positif. Nah, nanti tugasnya ini Mbak Arika. PR-nya nanti itu bagaimana Bu? Silakan. Jadi PR-nya nanti ini Mbak Arika akan melakukan seperti menambahkan rutinitas, ini bisa dibilang rutinitas baru ya, dengan melakukan penguatan-penguatan positif, terutama bisa dimulai dari hal-hal yang kecil dulu. Dari hal-hal yang kecil, lalu menuju ke pemikiran Mbak Arika bahwa UN ini akan gagal itu dirubah menjadi akan berhasil. Iya. Jadi nanti ini berupa apa ya, seperti tabel penguatan positif ya. Apakah pada hari ini Mbak Rika apakah sudah berlatih untuk menanamkan pikiran yang positif dan menguatkan pikiran itu atau belum begitu? Itu saya lakukan setiap hari sekali atau bagaimana Bu? Iya, setiap hari perlu sekali saja ya Mbak Rika. Nanti bagaimana perkembangannya, Ibu tunggu kabarnya seminggu lagi. Baik Bu. Nanti filenya saya kirim lewat WA, boleh ya Mbak Rika? Ya. Nah, kalau begitu, apakah masih ada yang ditanyakan? Insya Allah sudah tidak. Belum sepertinya. Iya. Mungkin nanti kita bisa itu lagi ya Bu, komunikasi lagi lewat ya. Ya, boleh Mbak Rika. Jadi untuk tugasnya Mbak Rika sudah paham nggih? Mohon bimbingan. Insya Allah sudah. Ya. Nggih, nanti akan saya bimbing Mbak Rika agar bisa mencapai tujuan pada seperti yang kita buat pada konseling hari ini ya.
Terima kasih, Bu. Nggih, sama-sama Mbak Arika. Kalau begitu, konseling hari ini bisa saya akhiri ya. Ya, Nah, kalau begitu, terima kasih juga atas waktunya ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sama-sama, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, pengamat dikit. Baik, untuk sesi konseling cognitive restructuring ini sudah selesai. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mbak Oliva sebagai konselor. Selanjutnya yakni saya serahkan kepada pengamat untuk menyampaikan hasil pengamatannya. Untuk pengamat pertama, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya sebagai pengamat ke-1 akan membacakan hasil pengamatan kami. Yang pertama, untuk prosedur implementasi strategi CR-nya, yang pertama yaitu rasional. Konselor sudah memberikan gambaran strategi, prosedur, alasan pemilihan strategi ini, dan kesiapan konseli sudah cukup baik. Yang kedua, identifikasi pikiran konseli dalam situasi masalah juga cukup baik. Dan yang ketiga, pengenalan dan praktek yang telah dilakukan oleh konselor dan konseli juga sangat baik. Selanjutnya akan disampaikan oleh pengamat kedua. Pengamat kedua dipersilahkan. Baik, terima kasih pengamat yang pertama. Selanjutnya yaitu pemindahan pikiran negatif ke pikiran pengganti sangat baik. Penguatan kembali atau penguatan positif sangat baik. Tugas rumah dan tindak lanjut cukup, dan terminasi atau menghentikan program bantuannya juga cukup baik. Terima kasih, demikian hasil dari pengamatan kami. Baik, itu tadi hasil pengamatan dari pengamat. Terima kasih kepada pengamat. Sekian sesi konseling dari praktik konseling dari kelompok 7 beserta penyampaian hasil pengamatannya. Apabila ada kurangnya, kami sebagai kelompok 7 mohon maaf dan meminta bimbingan yang lebih jauh lagi dari Bapak Ibu dosen. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 7. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.